money. वास्ते जान भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मैं तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना मैं जाऊं किधर तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं merenungkan kehidupan saya selanjutnya karena kehidupan saya adalah seorang pemulung. Jadi hanya satu pegangan saya, harapan saya. Saya hanya satu harapan saya mengharapkan pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, berbohong. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut Umar. Aku akan menyertai engkau. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman, bukan akhir hayat saya, sampai akhir zaman. Yang benar Pak Umar, itu semua jawabannya ada di Alkitab. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena kita terlalu takut. Kita terlalu khawatir, bimbang. Tapi sebuah lagu yang saya baru tulis dan saya nyanyikan bersama Agnes, kebetulan Agnes juga ada di sini. Kita mau nyanyikan lagu ini. Sekali lagi saya rindu lagu ini biar jadi berkat buat saudara. Baby. Mungkin hari ini, pagi ini, ada yang datang ke tempat ini dengan masalah yang begitu berat. Mungkin mau nyanyi aja susah. Mungkin kita mau buka suara aja susah, mau buka mulut aja susah. Gak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Amin. Kita hanya perlu tenang. Kita hanya perlu berdiam. Yes. Kita hanya perlu dengar suara Tuhan. Karena di situ kita dapat kedamaian. Yes. Kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang Tuhan. Karena kami tahu tanganku dipegang Kau.
bimbingku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, amin. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Pagi ini kita belajar lagu ini ya. Mari sama-sama kita nyanyikan Tenanglah Kini. Tenanglah kini hatiku, amin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Tidak apa-apa kalau kau bimbang dan ragu hari ini. Ku rasa ada tangan Tuhan. Katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. mari katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terlalu sering dalam hidup kita, ketika ada masalah pergumulan terjadi, kita harus buru-buru. Kita mau cari solusi. Benar? Tidak terkecuali hidup saya pun seperti itu, saudara. Itu wajar. Tapi satu kali Tuhan taruh lagu ini, Tuhan mau ingatkan. Saudara ingat ketika murid-murid Yesus diobang-ambing di danau. Yesus datang dan mereka pikir itu hantu. Nah itu seringkali saudara. Kenapa saudara? Karena mereka sedang takut. Tapi perkataan Yesus yang pertama kali bilang, dia tidak bilang jangan takut, tapi dia bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah. Jalan buntu membuat kita bingung, semua khawatir. Tidak heran banyak orang menghabiskan hidupnya sendiri, bunuh diri. Baru 2 bulan ini 2 orang artis Korea bunuh diri. Tentu dalam ketakutan, kekhawatiran, bimbang yang datang karuan. Sayang mereka tidak punya Yesus. Tapi kita juga sayang, seringkali kita punya Yesus tapi kita lihat Yesus seperti hantu. Yesus mau tolong tapi kita bilang itu hantu. Karena kita dikungkung ketakutan. Hari ini satu. Makanya dibilang apa? Morning with Jesus. Doa. Kekuatan kita sejauh doa. Ketika Tuhan ajarkan tentang doa, yang disuruh apa? Masuk kamar berdoa. Itu bukan cuma suruh masuk kamar berdoa, karena ditahu di dalam ketenangan terletak kekuatanmu. Setuju katakan amin. Firman Tuhan, bukan saya ngomong saudara. Hari ini jadilah tenang. Jadilah tenang. Amin. Mau tenang? Benar. Ketenangan saudara, tenang hati saudara itu menggambarkan seberapa besar kepercayaan saudara akan Tuhan. Semakin saudara tenang, semakin saudara percaya Tuhan Yesus, tangannya selalu pegang hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Dia tidak pernah tinggalkan tangan. Sama-sama kata, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari segala hormat bagi berdiri sekali lagi sama-sama. Angkat tanganmu, katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah Tuhan pada semua janjinya. Janjimu, Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku. Mari belajar berserah pagi hari ini pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hati kami, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi kata, tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Haleluya. Jadilah tenang, be still, be still. Mari sembah Tuhan, sembah yang dahsyat, sembah Yesus yang ajaib, sembah Yesus yang ajaib. Sungguh kami tenang pagi hari ini Tuhan, sungguh kami tenang. Ada tangan-Mu, tangan kasih-Mu. Haleluya. Tangan kasih-Mu yang tidak pernah gagal, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Haleluya. Yang sama-sama percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dia Tuhanmu, Dia tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau berada di tangan yang aman, karena Dia tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau
menepati janji-janji-Mu. Katakan, sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Sebab Kau Tuhan tak pernah. Yang setuju dia tidak pernah gagal dalam hidupmu, tepuk tangan terbaik buat Yesus Tuhan. Dia tidak pernah lalai. Sedetik pun tak pernah lalai. Yes, Lord. Dia tidak pernah gagal mengenapi rancangannya dalam hidupmu. Amin. Selalu rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Yes, Lord. Itu janjimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan imanmu nyanyikan. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jika hari ini Engkau telah mempertahankan hati kami mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Engkau. Izinkan Tuhan kami membukakan hati agar kuasa Engkau bekerja dengan ajaib di pagi ini Tuhan, agar kami Tuhan mendapat kekuatan yang ajaib juga. Kami tahu Tuhan, kekuatan itu bukan berasal dari siapa-siapa, berasal daripada Engkau yang hidup, yang akan menghidupi kami dengan kekuatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan. Biar pagi ini mendapat hal yang ajaib. Dan pagi ini kita akan banyak bicara tentang ada batasan antara hayalan kita dengan kenyataan. Kadang-kadang kenyataan itu tidak ada batasan kelihatannya. Tapi setelah kita pikirkan lebih lanjut, ternyata ada batasannya. Demikian juga dengan imajinasi atau hayalan kita. Kita berhayal sejauh mungkin, tapi pada kenyataannya, realitas atau kenyataan lah ya terus menentukan batas daripada hayalan kita. Kenapa saya katakan demikian? Ada suatu theme song atau lagu yang menarik tentang film yang berisi dengan lagu-lagu. Di situ diceritakan sangat fenomenal. Mengapa saya katakan sangat fenomenal lagu ini? Sehingga Bapak Saudara sekalian tanpa sadar di tahun 2019 itu viewersnya sudah mencapai 2 miliar dan bahkan berdiri Billboard Asia bisa mengalahkan lagu-lagu daripada di Korea sampai 2 pekan lamanya. Bapak sekalian, lagu ini sebetulnya sederhana, tapi kenapa orang-orang sedunia ini begitu menikmati lagu tersebut? Kenapa? Karena ada ide daripada lagu ini menyebabkan sesuatu yang mungkin berbeda. Seorang rising star pada saat itu di India, dia menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa, dan inilah yang saya katakan bahwa batas dari hayalan atau imajinasi kita adalah realitas, dan batas dari realitas kenyataan atau realitas itu adalah hayalan. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Lagu ini sempat menjadi kontroversi karena lagu ini menceritakan bahwa ada seorang laki-laki atau perempuan itu diceritakan begitu mencintai pasangannya sehingga menganggap pasangan itu sebagai takdirnya, dan dia tidak bisa keluar daripada takdirnya. Dan yang menariknya Bapak Saudara sekalian, lagu ini banyak menjadi kontroversi di beberapa negara. Tapi Bapak Saudara sekalian, yang pasti adalah saya mau berbicara bahwa di dalam keterbatasan imajinasi itu ada keterbatasan juga realitasnya. Realitasnya adalah di situ diceritakan bahwa dia yang menjadikan Tuhannya itu adalah pasangan hidupnya. Nah Bapak Saudara sekalian, pada saat ini mungkin yang saya terjemahkan selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah yang menjadi dewanya kita, yaitu dalam kehidupan kita, harta kita, tahta kita, kemudian apa yang kita punya, itulah yang dikejar. Sehingga Bapak Saudara sekalian tanpa sadar, 3 miliar orang sangat menyukai, terutama anak-anak kaum milenial. Begitu luar biasa karena mereka sudah kehilangan Tuhan sesungguhnya. Tapi Bapak Saudara sekalian, di video yang kedua itu ditulis bahwa ada seorang kakek-kakek yang sangat sederhana, seorang gelandangan. Dia tadinya tidak percaya dengan Tuhan sehingga dia menyaksikan bahwa kenapa kita takut. Ternyata dia dalam imannya dia menyatakan jangan takut bahwa Yesus Kristus akan menyertai. Bukan selama hidupnya dia, dari hari ini sampai dunia ini berkesudahan. Dan kita dikuatkan lagi dengan lagu daripada pujian tersebut bahwa pada saat kita menghadapi situasi yang sangat genting, itulah yang menyebabkan kita mulai mengerti siapakah Tuhan itu, siapakah yang kita sembah dalam hidup kita itu. Itulah yang menjadi penyebab kita mesti melihat Tuhan dalam segala posisi. Bapak Saudara sekalian, kenapa saya katakan demikian? Hari ini kita akan berbicara bagaimana kuasa Tuhan itu adalah sangat mumpuni. Apapun yang kita bayangkan dalam hidup kita, apapun yang kita pikirkan dalam hidup kita, batasannya adalah kenyataannya. Nah Bapak sekalian, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27 mengatakan demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita, binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadang angin danau, maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang itu, katanya, Orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak-bapak sekalian, apa yang dipikirkan manusia selama ini kan? Pada saat itu Yesus dianggap sebagai guru saja, dan pada saat itu juga Yesus tidur. Dan pada saat itu juga Bapak-bapak sekalian dengan mata kepala sendiri kita melihat murid Tuhan Yesus tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi pada saat situasi gelombang yang begitu besar dan bayangan daripada para pelaut itu kan merasa bisa mampu mengatasinya, tapi ada sesuatu yang di luar daripada kemampuan dirinya. Sehingga Bapak-Bapak sekalian, mereka bilang artinya, wah udah nggak ada lagi kesempatan, nggak ada kemampuan lagi, kita binasa. Jadi Bapak-Bapak sekalian, pilihannya tinggal dua aja, binasa atau percaya kepada Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan berkata, "Hai, kenapa kamu takut? Hai orang yang tidak beriman atau tidak percaya." Bapak-bapak sekalian, kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang menjadi Tuhan kita, apa yang menjadi patokan hidup kita. Selama ini kita punya patokannya adalah kemampuan diri kita. Selama ini patokannya pemikiran kita. Bapak-bapak sekalian, saya sudah katakan tadi, apa yang menjadi khayalan imajinasi kita selalu dibatasi oleh realitas atau kenyataan yang ada. Dan kenyataan itu juga membatasi beberapa apa yang menjadi imajinasi kita. Bapak-bapak sekalian, para pelaut pada saat itu, murid Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan selama ini menjadi buah pemikiran mereka. Mereka berkata, mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi pada saat gelombang yang besar, gelombang yang begitu luar biasa, dibatasi oleh realitas kan. Realitas itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Bapak-bapak sekalian, segala imajinasi atau usaha daripada manusia, tetap aja batasannya adalah realitas. Dan realitasnya adalah angin, gelombang yang besar, sehingga pada saat itu juga setiap muridnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tadinya Yesus sebagai guru, kali ini Yesus bertindak, dan Yesus kita lihat bukan sebagai guru biasa, atau bukan sebagai guru agama, bukan sebagai guru kebijakan, tapi dialah Tuhan yang memberikan mujizat. Kalau tadi lagu Fasti itu mengatakan bahwa saya ditakdirkan mencintai pasangan saya, pasangan saya adalah menjadi Tuhan. Dan pada saat mengalami hal-hal yang di luar apa yang dipikiran dia, kenyataannya menyatakan bahwa kenyataannya dia adalah manusia, bukan Tuhan. Dan mentuhankan kemauannya dia. Bapak-bapak sekalian, perhatikan baik-baik. Sehingga kata kakek itu berkata, "Jangan takut, karena Yesus akan menyertai." Dan ayat ini mengatakan kepada kita, kenapa kita takut? Kenapa kita gentar? Kadang-kadang pendefinisian masalah atau pendefinisian sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, kita akhirnya terombang-ambing dan tidak tahu. Bapak-bapak sekalian, satu kata yang menjebatani antara cara berpikir kita dengan kenyataan, dan kenyataan itu dibatasi oleh cara berpikir kita, adalah kata taat. Kenapa saya katakan taat? Yesus berkata di ayat itu mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadang angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa, Bapak sekalian? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita mentuhankan diri kita? Mengapa kita membuat satu pemikiran bahwa pemikiran manusia itu tanpa batas? Dan batas itu ternyata apa? Di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kenyataannya adalah angin, gelombang yang begitu besar. Saat ini kenyataannya adalah situasi yang tidak pernah bersahabat dengan kita. Usaha apakah yang kita lakukan? Ayat ini menyatakan dengan jelas kan? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kami akan binasa." Pertanyaannya, seberapa besar pemikiran kita? Seberapa kuat kekuatan kita? Selama ini kita menghadapkan sesuatu bahwa apa yang dihadapi pada saat ini bisa dipikirkan, bisa dilakukan, dan sangat logikanya masuk akal, dan mungkin dengan beberapa kemampuan kita mengatakan semua itu bisa kita lakukan. Bapak-bapak sekalian, agak sedikit menyimpang. Selama ini kita berpikir, mungkin orang berkata saat ini, pernah nggak berpikir bahwa binatang itu bisa, hubungannya antara manusia dengan binatang bisa digabung dengan teknologi rekayasa genetika.
Tapi pertanyaannya, pada saat sekarang teknologi begitu luar biasa, sehingga mungkinkah robot akan datang dalam kehidupan kita dan kita akan dilibas oleh robot? Bukankah itu ombak gelombang? Akhirnya yang bicara siapa? Manusia berbicara, wah kita pasti binasa. Itulah yang kita lakukan selama ini. Selama ini kita melakukan bahwa imajinasi kita atau pemikiran kita bisa mengalahkan dunia ini, Bapak Saudara sekalian. Tapi pada saat gelombang besar terjadi, kemanakah kita berlindung? Akhirnya Bapak Saudara sekalian, apapun lagu itu yang menyebabkan viewersnya 2 miliar di tahun 2020-2021 ini, itu mengalami penurunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu tidak membawa satu perubahan. Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Itu adalah rekod yang luar biasa di dalam dunia YouTube, Bapak sekalian. Anak muda yang begitu luar biasa, hanya dalam waktu tidak ada 3-4 bulan, Bapak sekalian. Viewersnya mencapai hampir, saya lihat waktu itu di informasinya, dalam 2 bulan itu mencapai 1,3 miliar viewers. Begitu mendobrak dan meyakinkan kepada dunia saat itu, di tahun 2019, bahwa inilah yang menjadi Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan anak-anak muda yang begitu menyukai lagu ini, sang isi listening. Tapi lagu ini, Bapak Saudara sekalian, itu hanya menghibur dalam batin, tapi tidak menyebabkan perubahan dalam hidup. Saat ini, Bapak Saudara sekalian, di tengah situasi yang begitu luar biasa, dapatkah kita menolong diri kita sendiri? Dapatkah kita dengan pemikiran kita yang luar biasa menolong? Bapak Saudara sekalian, ujung-ujungnya tetap ayat yang ke-26 itu mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Orang kakek yang begitu luar biasa di usia tua, dia menjadi gelandangan, tidak diperhatikan orang, tapi dia berkata, jangan takut. Dia yakini itu adalah iman dia, dan saat ini dia tidak takut bahaya. Karena kenapa? Yesuslah yang sudah menjadi penyelamat hidupnya. Pagi ini Bapak Saudara sekalian, pembicaraan saya kelihatannya lebih bombastis. Tapi Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, firman Tuhan ini membawa pembaruan bahwa di tengah pemikiran kita pasti ada batasnya. Dan kenyataan itulah menjadi batas. Dan pada saat kenyataan itu menjadi batas juga untuk segala pemikiran kita, segala usaha kita, segala hal apa yang menjadi Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Biar kekuatan Tuhan membawa berkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah berkat senantiasa menanti di dalam pemikiran kami, berkat dan pertolongan, sehingga kami taat dengan sesuatu apa yang menjadi firman Engkau. Dan firman itu benar-benar hidup dalam kehidupan kami, dan kami menghidupi firman itu bukan dengan cara berpikir kami, tapi dengan iman kepada Engkau. Itulah yang disebut imajinasi. Sehingga kami percaya imajinasi atau iman kami kepada Engkau dibatasi oleh realitas-realitas, yaitu adanya Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga adanya Yesus Kristus sebagai Tuhan kami membatasi segala pemikiran atau imajinasi kami atau kemampuan kami. Kami tersadar bahwa kami manusia ada batasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tiba saatnya kita akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara dengan saya setuju bahwa roti dan anggur ini menjadi penguat buat kita, roti dan anggur ini menjadi peringatan bagaimana Yesus telah berkorban buat kita, biarlah ini menjadi peringatan akan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa buat anggur dan roti ini. Kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah, dan kami yakin roti dan anggur ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan kami percaya juga roti dan anggur ini juga mengubah kehidupan kami, membatasi segala apa yang menjadi imajinasi kami. Dan imajinasi kami juga dibatasi dengan hadirnya Engkau. Dengan roti dan anggur ini menjadi berkat, sehingga membatasi kemampuan kami, bahwa kami punya kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Saudara sekalian, kita akan menerima roti ini menjadi kekuatan daripada Tuhan yang begitu luar biasa, telah memberikan tubuh jasmaninya kepada penyelamatan hidup kita. Biarlah roti ini bukan roti biasa, tapi roti di mana Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya buat kita. Dan ayat ini mengatakan kepada kita, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roti ini menjadi kekuatan buat kami. Dan roti ini adalah di mana
Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan di luar daripada tubuh kami. Dan kami yakin Engkau menciptakan kekuatan yang ajaib. Tidak ada hal-hal yang lain merusak tubuh kami, merusak iman kami, merusak cara berpikir kami. Kami yakin Engkau mengubahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah darah Tuhan Yesus yang telah terhambur dengan luar biasa untuk menebus kita, untuk melumaskan segala dosa kita. Dan dosa itu telah dihapus lunas oleh darah Tuhan Yesus. Dan kita akan mendengarkan ayat ini dengan luar biasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum kekuatan Tuhan. Mari kita minum darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kekuatan santet, tidak ada kekuatan kuasa gelap, tidak ada kekuatan yang di luar daripada kekuatan Engkau. Kami yakin Engkau bekerja dengan ajaib. Kekuatan itu sangat luar biasa. Dan kami yakin Allah bekerja dengan luar biasa. Sehingga kami bukan mentuhankan diri kami, tapi kami yakin dengan darah-Mu Yesus menyucikan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami percaya bahwa kekuatan engkau melebihi apa yang kami pikirkan. Dan Yesuslah menjadi penyebab kami punya kekuatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.